Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Menangis. Lakukan semua sebagaimana mestinya. Perintah Samuel. Retas setiap sistem yang mereka punya dari yang terkecil hingga kita bisa meretas perlahan menuju sistem utama. Perintah Daniel yang berfokus pada komputer di depannya. Bos, bagaimana cara pengawalan gedung ini? Tanya seorang kepala pengawal. Kosongkan pintu utama, buat seluruh pasukan Argantara masuk dengan mudah, seolah kita semua lengah. Perintah Nick yang membuat ketiga sahabatnya terdiam menatapnya. Pasukan mereka sangat banyak, Nick. Nanti kalau kita yang berada di dalam gedung tidak sanggup menghadapinya, apa kamu ingin kita mati bersama? Kesal Ricky mendengar perintah Nick. Aku belum selesai. Tegas Nick yang membuat mereka terkejut, karena dia mengeprak meja. Kepung dari setiap sisi gedung ini, lakukan persiapan dengan matang. Lalu setelah seluruh pasukan Argantara masuk, kalian masuklah dari setiap sisi. Sambung Nick yang mengukir sebuah senyuman manis di wajah para sahabatnya. Argantara Company benar-benar akan berakhir hari ini. Senyum kecut Samuel. Ah, Kut, teriak Daniel yang mengejutkan seisi ruangan itu. Ada apa? Tanya Ziko. 8,3 triliun. Sorak bahagia Daniel menatap angka yang tertera di komputernya setelah menjual semua data perusahaan Argantara pada pihak asing hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Tapi belum 10 menit kabar bahagia itu, serangan ultimatum sudah sampai. Kaca jendela gedung 4 tingkat itu sudah mulai hancur satu persatu. Tembakan di mana-mana, bahkan korban sudah mulai berjatuhan. Wow, menantang. Senyuman manis Nick berdiri di dekat kaca jendela, menatap puluhan motor dan mobil yang berdiri tak beraturan di halaman gedung. Belum lagi perkelahian. Kamu ingin mati bodoh? Teriak Samuel menarik Nick ke tengah ruangan saat tembakan mulai tak terhentikan. Cepat, kita harus pergi ke ruang Black Ring. Mereka berempat langsung bergerak cepat menuju lantai 4, menaiki tangga. Tapi tidak baru sampai di lantai 3, pasukan Argantara sudah mengepung mereka. Ah! Teriak Samuel saat pisau yang dipegang oleh putra mahkota Argantara itu menusuk sudut tangannya hingga robek. Kehadiran pria itu benar-benar tak disadari. Samuel tersenyum kecut, lalu menatap musuhnya ini dengan dalam. Bahkan dia seperti mengabaikan puluhan pasukan Argantara yang sedang mengepung mereka berempat. Dan di setiap tangan mereka terdapat pisau. Apa kita akan selesai di sini? Daniel yang bodoh itu masih sempat tertawa di kondisi segenting ini. Mereka berempat sudah dikepung di tengah, bahkan yang mereka seperti di ujung tanduk. Tidak akan, kata Nick, tapi detik berikutnya ratusan pasukan mereka muncul begitu saja. Bahkan dari balik tembok datar yang ternyata adalah sebuah pintu. Lalu baku hantam tak bisa dihindarkan, puluhan korban berjatuhan. Sam, teriak Ziko saat putra mahkota Argantara akan menusuk perut Samuel yang lengah. Karena menghadapi pasukan Argantara yang cukup banyak. Samuel memegang pisau tajam itu sampai darah mengalir dari tangannya begitu deras. Aku sudah berbaik hati untuk membiarkanmu hidup sesaat. Tapi sepertinya kau benar-benar ingin mempercepat prosesnya, kata Samuel dengan senyuman malaikat mautnya. Darah di tangan Samuel semakin banyak dan lukanya melebar saat putra mahkota Argantara itu menarik pisaunya dengan kasar. Tembakan yang dilayangkan ajudan Samuel benar-benar tepat sasaran mengenai pelipis pria itu. Perlahan tapi pasti, pria itu mulai kehilangan kesadarannya, lalu menit berikutnya dia sudah meregang nyawa. Samuel berlutut, lalu menyapu wajah pria itu dengan sebelah tangan yang tak terluka. Aku bukan melenyapkan manusia, tapi aku melenyapkan seorang bajingan yang selalu menyakiti manusia lagi. Ucap Samuel menatap dengan datar jasad di hadapannya ini. Perusahaan Argantara dikenal sebagai perusahaan yang begitu menakutkan. Mereka melakukan monopoli dalam perdagangan, penyiksaan terhadap karyawan, bahkan beberapa kali mereka merampas hak orang lain secara otoriter. Dan Samuel sangat tidak terima saat Argantara Company juga melakukan hal yang sama pada perusahaannya. Pasukan Argantara benar-benar berakhir mengenaskan di gedung markas besar Samuel. Mereka keluar sebagai pemenang. 1 jam kemudian, Daddy, Mommy, jemput Sam. Sam sudah menang.
kata Samuel menelpon orang tuanya yang masih di luar kota itu. Kamu benar-benar hebat, Sam, kata Daddy dan Mommy Samuel begitu bangga. Akhirnya anaknya bisa mengalahkan musuh mereka yang sudah bertahun-tahun. Lalu kamu di mana sekarang, Sam? Tanya Mama. Di rumah sakit. Jawab Samuel menatap teman-temannya yang masih diobati oleh dokter pribadi mereka. Kamu banyak luka ya, Sam? Tanya Papa. Iya, Pak. Namanya juga habis tempur. Jawab Samuel yang tidak tahu ke arah mana pertanyaan papanya. Cila bisa menangis seharian lihat kondisi kamu nanti, kata Mama yang membuat Samuel terperanjat. Cila memang nakal dan jahil, tapi hatinya sangat lembut. Dia juga akan merasakan sakit saat orang-orang di sekitarnya tersakiti. Setelah selesai diobati, Samuel pulang bersama orang tuanya ke apartemen. Cila tidur. Senyum gemas Mommy menghampiri Cila yang tertidur pulas di atas sofa ruang santai itu. Ayo duduk, Dad. Pah, kata Samuel mempersilahkan. Cila, Mama membangunkan Cila dengan lembut. Mama, Cila spontan memeluk mamanya yang duduk di dekat kaki Cila, tapi ternyata dekat kepala Cila juga ada Mommy. Akhirnya Cila memeluk keduanya. Cila kangen. Kalian kapan pulang? Tanya Cila begitu senang, dia masih berfokus pada kedua ibunya itu. Tadi, jawab Mommy gelagapan, lalu Cila langsung menatap tiga pria yang ternyata juga sudah ikut duduk di sofa. Kak Sam. Suara gemetar Cila menatap Samuel dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Lalu detik berikutnya, air matanya menetes menatap penampilan Samuel dari ujung kaki hingga ujung rambut. Penampilan Samuel sangat menyedihkan, bahkan kemeja putih yang tadi dipakainya sudah berlumuran darah. Luka hampir di setiap tubuhnya dan lengan serta telapak tangannya yang diperban. Kak Sam kenapa? Cila berdiri di depan Samuel, lalu memegang sudut bibir Samuel dengan tangan gemetar. Lalu dia langsung mewek. Tadi pagi, Kak Sam baik-baik saja. Tapi kenapa jadi gini? Siapa yang jahat sama Kak Sam? Tangis Cila memeluk Samuel sedih dengan refleks. Kita pulang aja yuk, ajak Mommy begitu senang dan gemas melihat gadis kecil itu menangis memeluk Samuel. Kami pamit ya, kata Papa mengecup kening Cila. Tapi Cila hendak berbicara. Urusin Sam ya sayang, kasihan dia, pesan Daddy yang diaguki Cila. Sayang-sayangin anak Mommy ya, biar cepat sembuh. Tawa Mommy mengelus kepala Cila. Rawat suami kamu dengan baik ya nak, pesan Mama, lalu keempat orang tua itu langsung keluar diikuti tatapan kuda Cila. Mereka hanya ingin memberikan Samuel dan Cila ruang serta waktu untuk berdua. Biarkan Kak Sam bersandar Cila, coba Kak Sam sakit rasanya, semua remuk, kata Samuel bersandar di bahu Cila yang duduk miring di atas pangkuannya. Kak Sam kenapa? Kok bisa luka sebanyak ini? Tangis Cila sesenggukan karena menangis. Jawab, tangis Cila sudah mewek memegang pipi Samuel dengan kedua tangannya. Samuel malah tersenyum lebar melihat Cila. Ternyata begini rasanya dikhawatirkan oleh orang yang benar-benar tulus. Kak Sam, kata Cila dengan air mata yang terus mengalir deras mengelus sudut bibir Samuel yang terluka. Kak Sam gak apa-apa, kata Samuel dengan lembut, menghapus air mata di pipi Cila yang begitu deras. Jadi Kak Sam beneran berantem. Kak Sam bohongin Cila. Cila semakin mewek membuat Samuel semakin gemas. Iya, tapi Kak Sam menang kok, kata Samuel menghapus lagi air mata Cila, lalu merapikan poni Cila yang terlihat sangat lucu itu. Buat apa menang kalau Kak Sam terluka kayak gini? Cila memegang tangan kanan Samuel yang diperban. Pertanda luka itu dalam. Udah jangan nangis, Kak Sam gak apa-apa kok, kata Samuel dengan lembut, memeluk lalu mengelus-ngelus punggung Cila. Perasaan Samuel menghangat saja saat Cila menangis melihat dia terluka, karena seumur hidupnya Samuel tak pernah mendapatkan perlakuan begini. Biasanya jika dia terluka, mominya akan mengobati, lalu akan mengajaknya bercanda, dan memberikan nasihat tegas karena itulah Samuel tidak pernah menjadi pribadi yang rapuh. Dia dididik dengan tegas. Cila, baju Kak Sam bau,
Kilah Samuel mengalihkan perhatian Cila agar tak menangis terus. Ya udah, kita ke kamar yuk, ajak Cila berdiri sambil menghapus air matanya, lalu membantu Samuel berdiri. Di kamar mandi, Cila melepas satu persatu kancing kemeja Samuel. Bahkan air matanya tak berhenti menetes, melihat noda darah yang melekat di baju Samuel. Udah bocil, Kak Sam gak apa-apa, kata Samuel menghapus air mata Cila. Aduh, teriak Samuel saat Cila menusuk bekas luka di sudut bibir Samuel dengan jarinya. Masih mau bilang gak apa-apa? Teriak Cila begitu galak, menatap Samuel marah bercampur iba. Bocil ini, gemas Samuel melihat ekspresi garis kecil yang masih berjinjit di depan Samuel. Sekarang duduk, pintak Cila, lalu mengambil handuk kecil dan mulai membersihkan bekas darah di tubuh Samuel dengan hati-hati. Kak Sam mandi aja ya, Cil, kata Samuel melihat Cila yang membersihkan tubuhnya dengan hati-hati itu. Jangan, nanti perih, kata Cila akan menangis lagi, melihat luka goresan di tubuh Samuel yang begitu banyak. Kalau kamu nangis terus, Kak Sam yang akan nangis sekarang. Ancam Samuel tak ingin Cila terus menangis, bahkan gadis kecil itu sudah sesenggukan. Nangis aja kalau sakit, kata Cila menatap Samuel iba. Sudah pasti rasanya sangat sakit jika terluka separah ini. Cila gak akan ketawa kok, Kak Sam, kata Cila menghapus air matanya. Astaga, bocil ini, Samuel begitu gemas melihat Cila. Tapi Kak Sam gak ngerasain sakit kok, jawab Samuel tersenyum lebar. Kak Sam cuma pengen Cila rawat, tapi Cila gak boleh nangis lagi, oke? Kata Samuel. Iya, kata Cila lalu berlutut di depan Samuel yang duduk di atas tepi bathtub itu. Ngapain? Tanya Samuel. Buka celana Kak Sam, pinta Cila yang masih membasuh handuk itu. Persetan, otak Samuel malah melek melihat Cila berjongkok di bawah dan meminta Samuel melepas celana. Cepetan Kak Sam, biar Cila bersihin kakinya, kata Cila, mata polosnya menatap Samuel yang masih duduk itu sayu. Kemana otak kamu Sam? Batin Samuel mengumpat merasa malu sendiri dengan pikiran liarnya. Tunggu sebentar Cil, kata Samuel melepas celananya meninggalkan boxer saja. Samuel berdiri diam, menatap Cila yang membersihkan kakinya dengan perasaan yang entahlah sangat sulit untuk dikatakan. Udah, ayo ganti baju, kata Cila memapah Samuel. Samuel marah, rasanya ingin tertawa saat tubuhnya yang tinggi dan kekar bertumpu pada tubuh kecil Cila. Sebenarnya Samuel kuat kok berjalan sendiri tanpa bantuan, tapi entah mengapa dia ingin dipapah Cila. Selesai ganti baju, Cila mendudukkan Samuel di atas ranjang. Masuk, kata Cila saat seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Samuel hanya terdiam, menatap dua pelayan yang masuk ke kamar mereka membawa makanan. Mengapa ada pelayan? Tanya Samuel datar. Jujur saja Samuel tak suka ada orang asing di apartemennya, sekalipun itu pelayan. Mereka udah datang dari pagi. Mereka bilang Mommy yang minta mereka untuk di sini selama beberapa hari. Jawab Cila yang sibuk meniup sup untuk Samuel. Samuel langsung mengangguk saja. Jika Mommy yang memerintah, pasti itu penuh perhitungan. Samuel memakan makanan itu dengan pelan karena ujung bibirnya luka. Kamu sudah makan? Tanya Samuel. Belum, Cila makan sama Kak Sam ya? Tanya Cila langsung menyendok juga makanan itu ke dalam mulutnya. Aku belum menyetujuinya, bocil. Gemas Samuel mengacak rambut Cila. Bodoh amat, Cila lapar. Jawabnya dengan begitu menggemaskan di mata Samuel. Selesai makan. Sekarang Kak Sam istirahat ya, kata Cila. Pasti sore, aku tak ingin tidur, jawab Samuel datar, saat Cila malah memaksa Samuel tidur, padahal masih kurang jam 5 sore. Tidur ya, Cila peluk deh, pucuk Cila. Ya udah, kata Samuel langsung setuju tanpa sebuah bantahan. Cila menutup gorden lalu ikutan berbaring di ranjang, sedikit di atas bantal dari Samuel. Sini, kata Cila melebarkan tangannya. Kepala Samuel langsung mendarat di pelukan hangat Cila. Kak Sam bubuk ya, kata Cila lembut menarik selimut, lalu mengelus-elus kepala Samuel seperti bayi.
Dingin, Cil, keluh Samuel. Lalu Cila semakin memeluknya erat setelah menutupi seluruh tubuh Samuel dengan selimut. Kak Sam bubuk ya, biar cepat sembuh, kata Cila mengecup kening Samuel dengan sayang. Bahkan dia begitu memanjakan Samuel. Rasanya aku ingin sakit terus biar bisa dimanjakan bocil nakal yang ternyata begitu penyayang ini. Batin Samuel tersenyum senang begitu menikmati posisinya sekarang. Bobok Kak Sam, kata Cila mengangkat alisnya saat Samuel yang berada di pelukannya itu bergeser sedikit. Lalu menatap Cila begitu intens penuh damba. Bobok monster, kekeh Cila mencubit hidung mancung Samuel. Lucu saja, pria galak dan dingin seperti Samuel berubah manja. Mirip kucing kecil yang selalu ingin dielus. Samuel merengek, lalu akan memunggungi Cila. Tapi tak jadi karena dilarang Cila. Dan juga lengan kirinya luka, jadi dia tidak bisa tidur miring ke kiri. Cila tertawa melihat Samuel merajuk. Astaga, batin Samuel merasa geli sendiri dengan sikapnya yang manja dan suka merajuk seperti anak kecil. Bersambung.